Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakal akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amihi wa ifdalihi amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk selalu mengingatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, waktu adalah kehidupan. Jika sebagian waktu kita hilang secara percuma, maka hilang pula sebagian usia kita. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada sebuah kematian, karena memutus hubungan kita dengan Allah dan akhirat. Sedangkan kematian hanya memutus dari kehidupan dunia dan sanak keluarga saja. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal 'ashri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surah Al-Asr. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu menjadi bermakna bila didasari dengan iman yang kokoh, ditindaklanjuti dengan aneka kesolehan, diperindah dan dikembangkan dengan nasihat dan menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Waktu sangat berharga dalam kehidupan kita. Waktu tidak dapat berputar kembali. Waktu akan berputar sesuai dengan porosnya. Maka kita harus cerdas membagi dan menghormatinya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya demi menghasilkan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar dari kerugian, kita harus mengisi waktu dengan 4 hal sebagaimana yang telah diabadikan Allah pada surat Al-Asr. Pertama, iman yang benar. Artinya, iman yang benar menjadi faktor untuk mewujudkan kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun."
Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini mengandung pelajaran bahwa sebenarnya kebahagiaan itu tidak perlu kita cari dengan keliling dunia, menghabiskan biaya, waktu, dan energi yang banyak. Tapi penting kita yakini, karena keyakinan melebihi ilmu pengetahuan, bahwa kebahagiaan adalah produk dari hidup yang baik. Hidup menjadi baik, bermakna, dan berkah manakala kita mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Yang kedua, amal soleh yang didasari oleh iman, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surat Al-Asr, bisa mencegah manusia dalam kerugian, bahkan di akhirat menjadi bekal untuk berjumpa dengan Allah. Hal ini bisa kita temukan dalam Al-Quranul Karim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadatihi rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Manusia dilengkapi oleh Allah dengan insting dan perasaan. Karena itu seseorang mudah terpengaruh oleh segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Bereaksi terhadap sesuatu apa yang dilihat dan apa yang didengar dapat menyebabkan lupa akan sebuah kebenaran yang hakiki. Maka sangatlah penting untuk kita saling menasihati agar tetap dalam koridor kebenaran. Oleh karena itu, ada pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surah Taubah ayat 119. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Dalam menjalani kehidupan, manusia selalu berhadapan dengan godaan dan tantangan. Maka diperlukan kesabaran agar manusia tidak mengalami kerugian. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikian khutbah pada kesempatan ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan isi khutbah ini dan bisa menghantarkan untuk meraih kehidupan yang barokah serta mendapatkan predikat min ahlil jannah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh
innahu ta'ala jawadun karim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, secara implisit Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengefisienkan penggunaan waktu dan melarang mengulur-ngulur waktu atau menunda-nunda pekerjaan yang masih bisa dilakukan saat ini. Karena belum tentu hari esok masih memiliki kesempatan yang sama. Tidak menghargai waktu adalah kerugian yang amat berbahaya bagi seorang muslim. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid menyatakan bahwa menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskan dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat tercapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء